Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ki Susilo Gelap Sayuto. Salam guyub Rukun. Pada malam hari ini berjumpa lagi dengan tim kita dari Ki Susilo Gelap Sayuto. Pada malam hari ini kita berada di Dusun Ngipe, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah makam yang berada di perbatasan antara Dusun Ngipe dan Dusun Bolong. Dan konon katanya menurut mitos dan kepercayaan masyarakat di sini banyak menyimpan sejuta misteri, banyak terjadi hal-hal yang di luar logika. Semoga nanti kita tim dari Ki Susilo Gelap Sayuto bisa menguak misteri apa yang ada di pemakaman tersebut. Dan di sini kita sudah berada di lokasi dan bersama dua orang narasumber yang merupakan warga sekitar. Langsung saja kita melakukan tanya jawab sekitar mitos dan kepercayaan di makam tersebut. Dengan bawa siapa, Pak? Pak Rofik. Kali Pak? Trubus. Oh, Trubus. Oke. Mau sedikit tanya nih, Pak. Kalau menurut kepercayaan masyarakat dan mitos yang berkembang di masyarakat itu, di sini tuh ada makam siapa, Pak? Kalau di sini ada Simbah Macan, Ya. sama sesepuh Simbah Adul Raub. Yang lainnya nggak tahu, belum terjawab karena yang dulu ya masih ada di sini. Kalau untuk pepundingnya itu siapa, Pak? Simbah Macan Maka untuk Dusun Bolong di sini terus open. ini Kalau- masuk makam Ngipe apa Bolong? Bolong Ipe. Bolong Ngipe. Oh, jadi Tegalsari satu juga. Yang sebelah sini itu warga Ngipe, yang sebelah sana warga Bolong. Berarti kalau untuk siapa tadi, Mbah Macan sendiri ikut wilayah Bolong. Ya semualah. Oh, Itu kan mencakup semua. kemudian satu makam gitu ya. Udah cikal bakal ya. Kemudian dan cikal bakal atau beda tuh? Kalau bakalnya itu Mbah Oh. Macan, kalau Termasuk tahu itu cuma kebunden. Kebunden. Ya. Tapi banyak misalnya ada Mbah Ahmad Thohir. Mbah Ahmad Thohir itu dinyatakan beliau itu sebagai putra dari Bintor, Mbak. Tapi kalau ditelusur lebih lanjut itu kan malah Gimana, Pak? lebih tua lagi. Oh. Bolong itu dulu kan ada candinya. Oh, dulu ya. Ya. Itu berangkat tahun 786. 708. Iya. Ya. Terus kalau sesepuh yang pernah, kalau istilahnya ditarik itu, beliau zaman Mataram kuno Ya. itu ada Mbah Wisanggeni, Bisa ya. Yang geniai. ada Panembahan Pasopati dan beberapa yang lain. Tapi itu masih misteri karena kami itu ya diberitahu cuman baru sekitar 2 bulan beliau ngakunya. Lewat perantara mediumisasi. Media. Orang-orang sini atau orang mana Pak pas mediumisasi tadi? Ya, ini rombongan niku. Oh, yang mediumisasi. Nggih, medium ini. Oh, mediumisasi ini Pak. Kalih Pak niku. Trubus ini. Oh, iya. Jadi kalau dikatakan coba nanti kita telusuri lebih dalam ya Pak ya. Semoga ketemu jalur dan intinya yang tepat. Tapi nek Mbah Wisanggeni itu beliau belum ngaku lenggahnya di mana. Tempatnya di mana. Tapi udah menyatakan kalau di sini tempatnya gitu ya. Bolong. Bolong gitu ya. Tapi belum menyatakan kalau di mahkamah di sini belum menyatakan itu. Belum. Siap. Kalau dari segi gini, Pak, kejadian atau pengalaman, Pak, mungkin jenengan pernah nggak mengalami hal-hal mistis atau di luar logika di makam ini, Pak? Kalau mistis yang ngerjain cuma kita. Oh. Seperti apa contoh Pak? Ya, Contoh-contohnya gitu. Orang lewat konflik teorke kan takut. Tapi kalau Pocong kita sendiri. Oh. Cuma Tapi itu ya roh itu sambil medeni lah kayak bahasa Jawa. Tapi enggak nyata emang bener kayak gitu enggak gitu. Ya Kalau kalau mistisnya ada banyak tapi sing bersifat pribadi itu Ya. sering, misalnya kalau saya tuh kalau di makamnya Mbah
Abdul Rauf itu Ya. sering melihat macan. Kalau umpamane kita itu ziarahnya cuma 6 orang tapi kadang-kadang suaranya banyak Kayak itu. banyak Oh, gitu kayak ya. ngikut-ngikut tahlil gitu ya? Pernah kita, itu habis habis mujadah malam Minggu itu ziarah ke sini. Itu berenam tidak ada yang baca sholawat tapi semua dengar ada yang baca sholawat. Sholatnya apa Pak yang disuka di sini? Naria? Enggak, itu sholawatnya kan sholawat singiran itu. Oh iya Jadi iya iya. kami tidak jelas pokoknya ada yang sholawatan tapi di antara 6 orang yang hadir itu Nggak ada yang mengaku sholawat tidak sama sekali. bersolawat. Ya kalau hal mistis sih biasa, kalau kita ziarah berapa menit langsung datang, gak lama. Oke Lur, tadi sudah kita dengar langsung dari para narasumber yang rupanya ternyata narasumber kita kali ini memang kegiatannya sama seperti kita, intinya keluyuran bengi ya. Jadi enggak dibilang katanya tapi udah membuktikan sendiri ya Pak ya. Nah, semakin menegangkan ini suasana, ternyata makam sini memang begitu banyak menyimpan sejuta misteri dan mitos. Semoga nanti kita bisa menguak misteri apa di sini dan kita bisa memberikan edukasi kepada pemirsa semua di rumah bahwasanya emang di Kampung Ngipik, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candimulyo memang terdapat suatu makam yang menyimpan banyak begitu karomah. Oke Lur, langsung saja kita menuju ke lokasi pemakaman tersebut. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut ke makam, untuk selalu dukung channel kita Ki Susilo Gelap Sayuto dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kedepannya channel kita lebih maju dan bisa memberikan hiburan yang lebih menguji nyali dan memberikan edukasi yang lebih positif kepada pemirsa semua di rumah. Oke, langsung saja kita menuju ke pemakaman Mbah Kiai Macan sama Mbah Gofur ya. Oh, Abdul Rauf. Oke Pak, bisa diderek ya Pak? Mbah Macan dulu ya, tua dulu. Oh ya, monggo. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Iya. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan ya. Al-Fatihah. Iya kan Pak Yeri, disikut dulu singgihnya tahu. sama sesuatu yang enggak apa. Oke Lur, kita sudah sampai di lokasi tempat yang merupakan makam pebunden di sini yang menurut warga itu namanya Mbah Macan. Ini lokasinya dan juga ini. Oh, lokasi ini bisa kita lihat, kita zoom. Bisa kita lihat makamnya bersih, terawat. Semoga nanti supranatural dari tim Ki Susilo Gelap Sayuto bisa berinteraksi di makam ini dan bisa memberikan edukasi kepada netizen semuanya. Kepada Ki Susilo Gelap Sayuto, waktu dan tempat kita persilahkan. Alhamdulillah, matur suwun. Kita malam ini berada di tepatnya di desa Ngipik ya Pak ya. Bolong Candimulyo, Magelang.
Dan di sini kita udah disuguhkan berbagai macam fenomena yang di sini. Pas saya pertama masuk tadi, saya udah disambut dengan bagus, disambut dengan ramah tamah oleh warga Bolong dan warga Ngipe. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk warga Bolong dan warga Ngipe yang telah menyambut saya, kru Kisruh Gelap Sayuto, dengan ramah tamah, dengan rasa persaudaraan dan rasa yang sangat menyenangkan. Dan di sini kita udah diajak masuk tepatnya di makam desa Bolong dan desa Ngipe ya Pak ya, dan desa Tegalsari. Dan di sini ada satu makam tapi menjadi 3 makam, yaitu desa Bolong, desa Ngipe dan desa Tegalsari. Dan di sini tadi udah dijelaskan juga oleh narasumber, katanya di sini ada makam, salah satu makam yang karomah, yaitu makam Mbah Macan Kumbang. Dan letak makam dari Mbah Macan Kumbang sendiri tepatnya ada di depan kita lor, di depan kita. Dan di sini tadi disebutkan oleh narasumber kita yang sebenarnya juga ahli spiritual juga lor, ya, ahli spiritual juga dan tahu soal ilmu metafisika. Nah itu adalah Mas Turbus yang beralamatkan di desa Bolong ya Mas ya, dusun Bolong ya, dusun Bolong desa Tegalsari, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini kita akan mereview makam yaitu Mbah Macan Kumbang dengan narasumber di sini adalah Pak siapa Pak? Pak Turbus ya Pak ya. Salaman dulu, kenalan dulu, ben ngerti sama saya. Ya, saya di sini adalah dari kru Kisruh Gelap Sayuto. Di sini kan mempelajari dan menelusuri dan mengulik makam namanya Mbah Macan Kumbang. Jadi nanti kita kolaborasi, kita sama-sama ya Pak ya. Kita coba kita selidiki seperti apa sejarah dari mana Mbah Macan Kumbang. Coba kita telusuri bareng-bareng. Tepatnya di sebelah mana Pak Turbus? Kita ke depan, yuk kita ke depan. Jadi saya tak ngikutin jenengan, takutnya karena jenengan sebagai tuan rumah dan jenengan yang lebih tahu segalanya, saya ngikutin jenengan. Diarahkan kemana berbagai macam saya ngikut. Yang penting saya di belakang jenengan. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar Mas Turbus sendiri yang kena, saya di belakangnya aja. Belakang. Iya lah. Yo. Kena kentut tadi. Saya udah dijatuhin tapi dijatuhin kembang sih Pak, dijatuhin godong nih jatuhin daun kuning. Daun ini. Daun apa ya Pak ya? Oh daun itu, coba saya lihat. Oh iya bener, cuman daun sih Pak nih, cuman daun kan? Dijatuhin daun apa ini Pak namanya Pak? Kamboja. Oh bukan, seperti ini masuk kamboja. Termasuk kaktus loh, termasuk daun kaktus, bukan daun kamboja. Kalau menurut saya sih, berarti kita jarah dulu di sini, kita berdoa di sini boleh? Boleh. Melakukan interaksi berbagai macam boleh? Boleh. Tapi saya dijatuhin daun sih. Daunnya warnanya kuning dan di dalamnya ada barang merah. Dan ini termasuk batu Yaman Madu. Cantik loh, bagus. Bener gak Mas Indro? Ya, Indro, ahli batu. Nah ini ahli batu nih. Saya nggak ahli batu. Tapi kalau Mas Indro ahli batu. Masih di Apa? Badar Yaman. Badar Yaman. Madu ya Mas ya? Jelek ya Mas ya? Kembali. Bagus sekali. Sementara masuk kantong. Merah guyon gulo Mas Turbus. Ya, oke. Di sini saya biarpun di situasi seperti apa, tapi tetap saya fokusnya tetap sambil berjanda. Jangan terlalu fokus. Nanti kalau terlalu fokus, dikira kita mikirin utang. Kalau utang kita nggak pikirin dengan fokus, kalau sah-sah. Yuk kita lanjut lagi ke makam Mbah Macan Kumbang. Kita ziarah dulu, kita doa bersama, kita minta perizinan di sini agar sesuai yang diinginkan kita bisa menguak misteri, kita bisa membedah mitos yang berkembang di masyarakat. Bener? Ya, betul. Yang bener apa nih? Ya ceritanya. Oh, ceritanya. Nah, jawab biar lincah kan. Sayang kalau orang punya rada gede itu mau jongkok seperti ini susah. Jongkoknya bisa seperti ini. Kalau jongkok nih ini ganjal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwaillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanul aliyah wal sadai wal sholihin wal anbiya wal mursalin wal rusul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wajjana barohim illa Gusti Sayyidina Ali karamallahu wajha. Al-Fatihah.
wa abaina wa mahatina Al-Fatihah. Al-Fatihah. Muslim wal muslimat wa mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iya kan. Bi umatin Muhammad. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wal awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulullah ajmain hamdan sakirin hamdan ainan dan yaqin hamdan yaqin mazidah rabbana wa rahmatuka kama yang bagi barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil kulli wa rabbil liman Allahumma Rabbana tunzik lubana dan warahmatan ya silana min abana sunna Rasulullah wa man magal man balawa man sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah melakukan doa dan kita udah melakukan sedikit doa di sini, dan kita juga melakukan interaksi sama Mbah Macan Kumbang yang dimakamkan di sini. Tapi lebih baiknya dan lebih abdulnya saya tetap tanya ke Mas Trubus. Coba nanti sesuai yang saya pikirkan dan sesuai yang ada di pikiran saya apa enggak gitu ya. Gitu. Mas Trubus, di sini Mbah Macan sendiri katanya itu pada zamannya dulu dia seorang yang gimana Pak Trubus, yang menurut penjenengan tahu gitu? Kalau yang paham itu Pak Ropik. Pak Ropik ya. Coba Pak Ropik sini, Pak Ropik. Sedikit kita ngobrol dan sedikit kita ngomong-ngomong bareng. Indonesia tahu. Nanti coba saya akan kembangkan juga batas pengetahuan saya pada interaksi saya. Mbah Macan sendiri, Mbah Macan Kumbang sendiri itu gimana karakter dan sosok seperti apa dulu Mbah Macan Kumbang itu? Beliau sosok pejuang, karena sesungguhnya nama Macan Kumbang itu bukan nama pribadi, ya, tapi dia adalah julukan. Karena dia mempunyai ilmu yang namanya ilmu macan, senggoro macan, Pak. Jadi dia bisa berubah menjadi seekor macan tadi yang saya interaksi. Ya, itu juga kodamnya senggoro macan. Ya, terus ini beliau memang seorang pejuang. Ya. Terus asli namanya kalau tidak salah beliau bernama Tejo Wulan. Tepat sekali. Tadi saya mau bilang kalau namanya seperti dia adalah Pangeran Tejo Wulan. Lanjut lagi Pak. Pangeran Tejo Wulan pada zamannya dulu dia mempunyai dua pengikut yang dimaukan di sini. Siapa Pak? Jadi kertas gitu. Jadi Pangeran Tejo Wulan atau Mbah Macan siapa? Kumbang. Macan Kumbang sendiri itu adalah dia salah seorang pejuang yang dulunya tetap di sini, tapi di sini sudah menjadi salah satu perkampungan, menjadi salah satu peradaban di sini. Jadi dia datang bukan sebagai orang pertama, bukan, tapi dia
ibaratnya apa ya Pak? Nusul. Nusul. Ramani disusul gitu ya. Nyusul ke sini. Dan Mbah Macan Kubang sendiri dia mempunyai seorang pengikut, dan Mbah Macan Kubang sendiri dia dulu terkenal dengan ilmu laris cepat macan, bisa berubah menjadi macan. Kalau di sinetron itu namanya 7 harimau itu loh, jadi inyek gitu loh kalau di sinetron. Tapi kepada zamannya dulu memang Mbah Macan sendiri mempunyai salah satu ilmu yang namanya ilmu Senggoro Macan yang bisa merubah dirinya menjadi macan. Dan zaman dulu ada kaitan dengan juga dengan Mbah Abdul Rauf. Ada di sini makam Mbah Abdul Rauf? Ada. Dan di sini Mbah Macan sendiri 2 pengikut, namanya satu dia adalah pengikut di sebelah sampingnya, sebelah kanan tadi saya interaksi dari Mbah Macan Kubang sendiri atau Mbah Tejo Wulan itu mempunyai 2 pengikut atau 2 murid mungkin ya Pak ya. Zaman dulu murid atau apa ya? Santri atau santri gitu. Karena yang saya rasakan Mbah Tejo Wulan itu zaman dulu belum masuk Islam seperti kita Pak. Masih Islam kepercayaan atau kapitayan zaman dulu. Jadi kita kuncinya percaya gitu loh. Dan kalau Mas Trubus mungkin juga sudah merasakan interaksi Mbah wujud seperti Mbah Tejo Wulan itu seperti apa? Wujud yang jenengan tahu dari mata batin jenengan Pak Trubus. Ya kalau orangnya ini agak tua dikit, ya tinggi. Tinggi, kuning besar ya Pak ya, Ya. karakternya. Dan rambutnya gondrong juga. Ya kayak gondrong tapi segini ya. Segini gondrong. Jadi kalau cepak seperti ini Mas Trubus, ini namanya cepak. Kalau sudah segini namanya gondrong gitu ya. Gondrong segini. Itu perempuan. Jadi Mbah Tejo Wulan sendiri dia mempunyai 2 pengawal atau pengikut. Jangan tahu di sini ada makam siapa ini sama ini. Belum tahu. Belum tahu. Makanya saya bilang di sini ada 2 pengikut atau pengawal Mbah Tejo Wulan. Pengen tahu nggak? Pengen tahu. Dia salah satu pengikut atau penderek zaman dulu. Mbah Tejo Wulan itu mempunyai 2 penderek. Di sini adalah satu Mbah Atmo Joyo dan di sini adalah Mbah Atmo Kusumo. Jadi kakak beradik. Dia adalah pengikut atau pengawal dari Mbah Tejo Wulan zaman dulu. Tahu berasal dari mana? Mbah Tejo Wulan sendiri atau Pangeran Tejo Wulan berasal dari mana? Tahu nggak? Solo. Tepatnya dari Keraton Surakarta. Tepat sekali. Dan zaman dulu kesini tahun berapa? Jangan tahu Pak. 1481 Pak kesini. 1481 zaman dulu kesini. Kenapa dia kesini ya? Dia adalah salah satu pejuang untuk kemerdekaan zaman dulu. Karena zaman dulu Indonesia belum menjadi Indonesia Pak. Ada Nuswantoro atau Nusantara. Sekarang menjadi Nusantara. Tapi kalau zaman dulu ada Nuswantoro. Dan di sini tetap mengikuti wilayah dari keraton zaman dulu. Sebelum masuk di Hindu Buddha lama, keraton Mataram kuno lebih dulu dari Surakarta lama. Jadi Surakarta yang dulu itu belum menjadi Kartosuro. Tuh bokos-bokos dari sana saya dengar, tapi nggak apa-apa, tipenya aman. Dan di sini tahu nggak Pak, kalau di sini emang makam Karomah yang sangat gede. Di sini gede banget Pak Karomahnya. Siapa yang pengen ziarah ke sini untuk melakukan ziarah ke sini dan berbagai macam, insya Allah bisa terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat yang diwajibkan di sini. Renang jenengan. Insya Allah aman renang jenengan kok di sini. Ya loh, di sini ada salah satu teman kita dan salah satu rekan kita yang mengalami interaksi untuk menjadi mediumisasi, tapi nggak apa-apa. Insya Allah terkontrol dan insya Allah bagus. Coba diajak ngomong Pak Trubus atau Pak siapa? Oh, agak konos. Coba gini, saya tak sedikit interaksi. Saya sedikit bicara sama mediumisasi. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sini mediumisasi mau bercanda dan mau bersahabat dengan kita. Yang masuk di raga ini siapa Mas? Atmo Joyo. Letaknya di sebelah mana Mas? Atmo Joyo. Sebelah sana. Dan Mbah Atmo Joyo sendiri itu siapa Mas? Pengikut siapa? Oh bener, dari pengikut Mbah Macan Kubang. Bisa sini Pak, ayo kita tanya-tanya bareng. Karena di sini insya Allah bersahabat dan enak. Ke sini Pak, di sebelah sampingnya sana. Gak apa-apa. Ini baik kok, baik, gak apa-apa. Assalamualaikum Mbah. Coba diajak. Kalau Salaman dulu. tak rencang-rencang nyuruh ngapunten mbok menawi
Udan iki kula sak rencang-rencang dereng ngertos kali jenengan, dereng nate tawasul kali jenengan. Nggih, menawi sakniki sampun ngertos ngoten insyaallah Mbah katut. Ngapunten niki najan suasana ini guyon ning mboten ngremehaken mawon. Panjenengan saestu kula sak rencang teng mriki badhe ngetokaken panjenengan Mbah. Nek teng mriki wonten panjenengan, teng mriki wonten salah satu makam karomah inggih menika saking Simbah Atmajaya. Nah, Atmajaya sendiri menika saking pengawalipun Mbah Tejo Kusumo nggih. Tejo Wulan. Bener, Mbah? Leres. Lah, nek sing Mbah Tejo Kusumo niku sebelah pundi? Ora ono. Sedikit cerita. Kita di sini masyarakat pengen tahu. Di sini sedikit pengen cerita. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mbah. Di sini. Mbah Macan Kumbang sendiri zaman dulu emang bener ya, Mbah? Itu kesini pada tahun 1481, bener, Mbah? Bener kan? Boten. Kalau tanggal jenengan amargi teng mriki di sini kita emang berhadapan sama jenengan yang pengen ngasih info, ngasih interaksi sama kita. Betul Pak Tubus? Lebih jenengan yang tanya-tanya Pak Tubus. Lebih dekat mungkin karena jenengan masyarakat ini. Tapi yang jelas tadi pengawal dari Mbak Tejo, siapa Tejo Wulan ya? Ada 2 dan ini salah satunya masuk di sini. Leres sih Mbah niku kakak beradik dados Mbah Tejo. Mbah Sopo? Nah, besok dicek di YouTube saya Pak. Kan terekam toh, bisa dicatat di notulen. Wong saya lupa ya, Pak. Matur nuwun sampun rawuh. Kita pribadi paring kawruh napa Mbah? Bah, nyata. Kulo sarencang teng mriki ya, Pak. Kulo saking kru YouTube. Aku ngerti ning aku rawani Nggih, cerita Pak. rawani. Kulo nyuwun izin mawon ya, Pak. Kulo pengen ngungkap sejarah teng mriki ya, Pak. Nyuwun tambah dongane ya, Pak. Donga jaluk marang sing Nggih, kuwasa. lantaran panjenengan, Mbak. Nggih, dijini ya, Mbak. Aku rawani cerita. Nggih. Rawani. Ning kulo nyambung nyuwun izin. Dijini mboten, Mbak? Yo ora. Nggih. Alhamdulillah kita diizinin. Sama medimisasi yang bukan dari Kru atau tim? bukan dari tim atau kru. Alhamdulillah. Mulai. Ya, mulai. Saya hantarkan dengan jenengan bacaan Fatihah seiring saya bacaan Fatihah dengan surah Al-Alaq. Allah Akbar. Oke Lur, kita bisa lihat sendiri untuk kali ini mediumisasi dari penonton, bukan dari kru, Ada air minum? atau Ada air apapun. minum? Tong, Ini dari kru merupakan mungkin ada penonton air yang minum. baru pertama kali ikut kita ngonten. Iya, tapi tetap kasih minum untuk pintu tutup. Iya Mas, minum Mas. Enggak apa-apa Mas, minum dulu Mas. Oke. Mas, minum dulu Mas. Halo. Mas. Ya, makanya jenengan gini, tegak dulu, tegak minum Mas, tegak minum. Ya, tegak minum dulu. Minum dulu. Sok ngerokok ora Mas? Ngerokok betul? Rokok, rokok. Enggak. Boten nate. Boten nate. Kadang-kadang itu berarti ngerokok. Kolo-kolo. Kalau Purun boten ngeten iki Mas. Napa sing filter? Oke. Rada tegak Mas, kalau tak ngomong sithik kali jenengan. Nah, terima kasih. Di sini sudah ada salah satu mediumisasi ya Pak. Tanpa kita sengaja dan tanpa kita undang. Tapi dari mas-masnya ini mengalami suatu interaksi dan mengalami salah satu apa ya namanya ya? Kesurupan. Tapi kesurupannya bagus sih. Tadi yang masuk di siapa tadi? ora masih siapa Mas siapa? Mas Bowo. Matur suwun ya Mas Bowo. Nggih. Ya, semoga ke depan saya minta doa sama jenengan dan minta restu juga. Karena tadi udah minta perjuangan juga di sini sama Mbah Tejo Wulan. Kita diizinin untuk ngonten di sini dan kita uak misteri yang ada di sini. Gitu. Tadi kalau pengen tahu semuanya, saya juga lupa Pak. Nanti cek di channel YouTube saya, tepatnya di channel YouTube saya Ki Susilo Gelap Sayuto. Gitu. Kita lanjut lagi untuk penelusuran makam yang kedua, yaitu Mbah Abdul Raub. Boleh Pak? Sebelah mana Pak? Kita jalan untuk menuju makam Mbah Abdul Raub yang berada di dusun mana ini? Ngipe kalau Abdul Rauf ngipe. Ngipe di Tegal Sari, dusun Ngipe, Tegal Sari, Magelang, Candi Jawa Muara, Tengah, Jalu- Indonesia.
Enggak apa-apa, matur suwun. Wis duwe rokok urung, Mas? Mboten purun lho, Mas. Gelem Mas ragem dosa ngoten niku. Wong rezeki yo nggih. Iku nek rokok terus kok dadi Joko Kendil sampean. Joko Kendil kan ra leren rokoke. Terus wae. Kayak nyambung. Sebelah mana lewatnya Mas Trubus? Lewat pundi Mas Trubus? Lewat mriku nggih. Tapi niki tunggupe rada asik nih. Beda kayak apa jenenge nisane rada beda karo liyane. Nisane rada beda iki. Iki rada beda. Niki makam orang sini juga ya, Mbak Win? Jenengan aslinya sini. Darahnya orang sini. Karena Mbak Jenengan katanya dari sini. Harusnya tahu. Sering main ke sini darah gitu loh. Menurut jalan makam yaitu makam tepatnya di sini dan di sini udah rapi dan bersih lur karena masyarakat sini sering rajin untuk membersihkan dan sering rajin untuk ziarah. Jadi makam di sini sangat tertata, rapi dan bersih. Interaksi lagi. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada interaksi lagi. Interaksi lagi dari Mas Trubus, ada interaksi dari Mas Trubus. Interaksi yang dirasakan oleh Mas Trubus semoga semakin enak dan semakin nyaman. Tapi di sini di pucuk daun sebentar, saya lanjutkan dulu. Tapi di pucuk daun ini ada kayak butiran air sih lur, ada butiran air. Coba kalau diambil jadi apa ya? Tahu di mana letak yang akan saya ambil? Nggak tahu kan? Letaknya di sini loh. Di sini akan saya ambil otak dari pucuk daun dan di sini ada salah satu air nih pucuknya. Tuh. Ambil itu. Nah, gitu. Saya tak pinjam tangan, Pak. Tak pinjam tangan. Tadi saya ambil daun dari situ. Coba jadi seperti itu. Mustika Embun. Tahu namanya? Itu namanya Mustika Embun, Sebening Embun. Jadi saya nyatakan di sini ada Mustika Embun, Sebening Embun yang saya nyatakan istimewa. Gitu. Karena kalau orang awam, Pak, biasanya lihatnya cuma seperti ini, kayak ada pucuk daun itu ada airnya. Coba seperti ini. Nah, ini seperti ini. Biasanya kalau ini kan ada pucuk airnya ya. Nah ini kalau orang awam lihatnya cuma sebatas air gitu. Tapi kadang-kala ada yang sebenarnya air atau embun itu udah menjadi kristal, jadinya seperti ini. Jadi namanya ini Mustika Embun. Kalau pengen tahu khasiat dan kegunaan Mustika Embun bisa cek di Google. Di situ ada tertera untuk kegunaan dan berbagai macam Mustika Embun. Gunanya untuk apa dan filosofinya untuk apa? Komplit di Google. Ada. Di mana? Makam. Oh, dicukup. Terus ada berapa banyak itu Mas Trubus? Siapa aja? Kalau garwane kalau putrane. Oh, iya. Oh, ini benar-benar air loh, bukan mustika. Jadi saya kira ini Mustika Embun, tapi kalau ini enggak, ini benar-benar air. Beda sama yang tadi. Mustika sama air beda gitu lah. Karena ini makam orang sini atau orang mana? IP. Jadi dibagi menjadi dua. Kalau sebelah sana bolong dan sebelah sini IP. Saya pengen nitip ini daripada Pak bilang terus. Nitip ya Mas ya? Tapi nak bilang emang nggak apa-apa diambil. Kalau untuk tahu lebih jelasnya coba bisa cek di Google untuk apa dan keterangannya untuk apa. Pak Sita namanya jenis Rofek. Dalam artian bahasa Arab, Rofik itu sangat bagus. Ya Pak? Ada? Artinya teman. Lah iya. Makanya jadi ketemu sama saya baru sekali langsung jadi teman karena emang dia namanya teman. Kalau lebih bahasa lebih kerennya dia bisa disebut dengan my friend gitu. Kalau ada lagi bisa disebut dengan Mas Bolo gitu bisa juga. Sebelah sana ya Pak ya. Duh, dianterin saya Pak. Nerah dianterin rawani nanti.
Burhan siapa tuh, Pak? Suro Medi. Mbah Kiai Makam Aulia, Simbah Kiai Abdul Rauf. Nipik Tegalsari Candi Mulya Magelang. Enggak pakai. Ribut. Kata sejarah sebentar boleh, Pak? Boleh. Berdoa sebentar boleh. Oh iya, siap. Ini ya, Pak ya? Insyaallah ini ku insyaallah. Ini makam laki-laki. Ini laki-laki juga. Ini laki-laki. Nek kadose meni garwa sebagian atau meni garwane nek niki putrane. Ini putrane. Nggih. Niki juga. Niki wayah-wayahe. Niki. Daerah wayah-wayah. Niki Niku orang kadose orang lain ngoten. Mbah Suramedi. Ada bima mesti. Wah, rawani kula, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Umatin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala alihi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala jami'an hamdan syukuran hamdan hamdan yafina wa mazida. Rabbana alhamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Rabbal fali wa takum wa barik iman. Allahumma asmakan fi dunya zadi. Rabbana tulzigh lubana abdan rahmatan innaka la ilaha illa anta subhanaka. Yasil lana qawmun min abal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir la haula wala quwwata illa billah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi bil Mustafa walil maqasid lana wa lana ma ghayya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa walil maqasid lana wa lana ma ghayya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa walil maqasid lana wa lana ma ghayya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nurin mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman kama ala sayyidina Muhammadin illadhi adan qalu bihil qadu wa adam. A'udzu billahi biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli malu milah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita udah melakukan ziarah dan sedikit berdoa di makam Mbah Abdul Rauf, Mbah Abdul Rauf. Makam Aulia, si Mbah Kiai Abdul Rauf, Dusun IP Tegalasari Candi Mulyo, Magelang. Dari sini adalah salah satu makam Aulia atau makam salah satu zaman dulu adalah seorang penyebar agama ya Pak ya, namanya Aulia. Itu penyebar agama Islam zaman dulunya ya Pak ya. Kalau ngakunya beliau itu nganu Mas, Ya, gimana? ya membantu para fakir miskin, tapi jalannya beliau jadi perampok. Tepat sekali, itu yang pengen saya ucapkan. Jadi ini lebih menguri-uri atau nesbah atau mengikuti lakunya, yaitu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jangan tahu nggak kalau emang dari Mbah Abdul Rauf sendiri, ini adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga pada zamannya dulu Pak. Jadi dia mengikuti arah dan mengikuti ilmu yang di awalnya Sunan Kalijaga. Ya, setahu saya pokoknya beliau itu kalau ditarik silsilahnya ke atas masih keturunannya Panembahan Senopati dari Nyai Pembayun. Terus juga putra wayangnya Ki Ageng Mangirwonoboyo. Dan Lalu kalau naik lagi beliau masih turunnya Raden Ronggolawe. tepat sekali, dan dia masih ada darah juga dari penguasa Majapahit zaman dulu, yaitu Ki Ageng Kebu Kenoko dan Ki Ageng Kebu Kuneng zaman dulu. Dan di sini adalah Mbah Abdul Rauf yang zaman dulu dia mempunyai ilmu yang sangat istimewa. Dia bisa menguasai yang namanya bisa memecah raga, dan dia bisa menjadi kayak ngilang itu atau apa ya Pak kalau ngilang itu? Halimun. Kalau yang saya pernah dengar itu beliau itu kayak semacam mabur apa-apa. Iya. Nah, itu kayak kidang kencono gitu ya Pak ya. Nek sing jarak dekat misalnya ketika beliau malih macan itu dari daerah Karangampel itu sampai Ngipe itu cuma satu kali loncat. Itu iya, karena dia mempunyai ilmu yang namanya macan segoro atau ilmu bisa merubah diri menjadi macan. Tapi emang zaman dulu, karena zaman dulu itu seseorang zaman dulu, Aulia, Suhada, Solikin, Ambia, Al-Musalib, itu semuanya dia mempunyai keistimewaan Pak. Emang dikasih karomah sama Allah untuk menjadi sesuatu, karena emang untuk membela dan memperbanyak dan memperlebar yang namanya ukhuwah Islamiyah pada zamannya dulu. Kalau di sini Mbah Abdul Rauf itu punya anak dan punya istri Pak zaman dulu. Tapi kalau Mbah Macan Kubang dia nggak mempunyai anak dan nggak mempunyai istri. Kalau Tapi si Mbah itu kayaknya istrinya 4.
Nah, salah satu sekali. putranya nih, ini Mbah Mangun Pawiro. Mbah Mangun Pak Wiro. Ya, Mbah Mangun Pawiro itu punya anak ini misalnya di sebelah sini, Mbah Muhammad Dahlan di sebelah sini. Terus ini juga masih putunya. Duriahnya. Duriah. Masih duriahnya juga. Ya. Dari Baltur Raut dan masih duriahnya juga. Iya, tadi saya pas di sana juga dikasih info. Di sini saya ada duriah dari saya, yaitu bapak yang di samping jenengan gitu. Coba itu Mas Trubus di gimana Pak? Saya nggak tahu. Itu temen jenengan. Coba mungkin ada interaksi apa? Zoom kamera ke depan. Ke Mas Trubus. Aman Pak? Aman. Saya mah justru pengen ini Pak. Jadi kalau jenengan emang ada yang pengen masuk, ada yang pengen masuk di Raja Jenengan, saya justru malah senang karena bisa memberi info dan memberi pesan-pesan tertentu sama masyarakat sini, terutama pada saya, Mas. Tak bantu Mas, diresapi tenan. Tak bantu Mas, diresapi tenan, dijadikan suatu kenyataan kalau jenengan emang mau ada pesan tertentu. Ya Mas ya? Kalau sakit ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak siapa tadi? Pak koncone kula ngomong Pak Rencang. Rafiq. Sip. Saya tak minta minum dulu. Ini betul. Ini aku seneng gawe ngene iki. Kok dadi suudon. Dadi malah petaka. Wong coba le opo? Aku jiwa. Iki yo gawe ora gawe bener. Niki bapak-bapak sedaya niki Nggih. simbah mboten patek berkenan. Nggih, Sopi gua tak. Pak bantu dari sini Mas. Coba kita minta perizinan dan kita minta yang sopan santun Mas. Assalamualaikum, Mbah. Ngeten, Mbah. Kula dumugi mriki boten sekedhik pengen Papan ganggu papan. panjenengan lan boten badhe rendahaken papan punika. Dados kula wonten mriki namung kersane makam punika dipun mangertos tiyang bilih mriki wonten makam ingkang karomah. Mekaten, Mbah. Aku ora setuju. Reganipun pripun, Mbah? Aku kerabat engko dadi wong sing ora bener nek dipun kaya ngene iki. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Kula wonten mriki sak rencang. Namung badhe paring kertos kalih tiyang sedaya. Bilih wonten mriki wonten makam salah satu pejuang, malah makam salah satu aulia ingkang nyebaraken Islam pada zamannya dulu. Nggih menika Mbah Abdul Rauf, nggih menika salah satu murid saking Sunan Kalijaga. Nggih, Mbah. Nggih. Dan jenengan zaman riyen niku nyebarke agama Islam kanthi cara panjenengan dengan sosial yang sangat tinggi, dengan cara dermawan yang sangat tinggi. Terus, Mbah? Aku asline wong Inggris. Nggih. Sapa-sapa iso. Nggih. Nggih, kula mangertos niku, Mbak. Mengerti, Margi Sunan Kalijaga niku nggih riyen nggih mekaten. Riyen nggih lakone kirang sae. Nalika dados brandal wonten ing Lokanata. Kula ngertos niku sejarahipun. Tapi sak lebete mlebet Islam dados waliullah, akhirnya dados
tiang ingkang sae, tiang ingkang istimewa. Leres, Mbah? Gawe opo ngrusuhi wong terus. Nggih, Mbah, jenengan estu muridipun Sunan Kalijaga. Aku ming melu-melu jaman biyen. Nggih. Asal usul panjenengan saking pundi asal usul panjenengan Mbah Abdul Rauf? Iku sekitar 10. Udah wae macane kumbangi. Dados jenengan sak sederekan panunggalan kali Mbah Macan Kumbang. Berarti jenengan mriki nggih sekitar tahun 1481, Mbah. Dhisik kumbangi. Oh, dhisik Kumbang kali jenengan. Nggih, matur suwun Mbah. Raga niki alhamdulillah matur suwun sampun damel salah satu mediumisasi atau perantara kagem untuk masyarakat sini tahu untuk lebih jelasnya. Wonten pesan-pesan tersendiri kagem masyarakat mriki, Mbah? Kalih Pak Rafiq. Pripun, Pak? Pripun? Gimana Pak? Untuk pesan masyarakat sini biar lantaran Pak Rafiq nanti disebar luaskan biar masyarakat sini tahu. Kali kulon apa kali renjang-renjang itu untuk pulang mriki? Warga kene wae. Oh, Nggih. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Iki manunggaling. Meh ana kala bendu. Odo sing hati-hati wae. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau bendu itu bencana ya, Mbak ya, bencana. Ana bencana. Nah, itu bencana dari alam atau dari apa, Mbak? Sekolah. Itu kira-kira tahun berapa dan seperti apa? Ya wong wis domo-domo kok kabeh. Wong padha ngumbar nafsune. Yang dimau si Mbah seperti apa? Ya ngerti dhewe kowe. Nggih. Sat. Loh, Mbah. Loh, Mbah, jenengan kondur teng alami matur suwun ya, Mbah ya. Matur suwun. Aku iso bali dhewe. Oke, nggih. Yo. Dan didaeke Pak Rafiq sing piantun mriki yo. Wis ngono wae aku Nggih. seneng. Matur suwun ya, Mbah nggih. Oh, bendu wis teko. Nggih, matur suwun ya, Mbah nggih. Padha mikir donya wae. Nggih. Wis. Utuku. Oleh ngaku. Aja. Padha sing ngumbar nafsu. Wis kae. Penderek jenengan niku, Mbah. Penderek jenengan. Oh, nggih, monggo, Mbah. Penderek jenengan. Barabe. Nggih. Kowe melu bali kowe. Niku jak kondur, Mbah. Jak kondur. Anak panjenengan, Mbah? Oh, anak panjenengan. Nggih. Ampun mawon. Tinggi rek. Oh. Iso bali dhewe. Yo. Aku bali dhewe. Iya. Assalamualaikum. Nyuwun ngapunten Betul ya, Pak? Nggih. Coba dikasih minum. Mbun nyun pamit, Mbah. Nggih, salim, Mbah. Ada minum, coba dikasih minum dulu Mas Turbosnya untuk mediumisasi kita. Ya, Mas, ada. Yang rokok betul ya? Kakak. Oh, banter. Kasih rokok ini. Rokok endi rokok? Biar lebih tenang, lebih rileks gitu lah. Lebih tenang, lebih rileks, Mas Turbos dikasih rokok dulu. Coba Mas dulu apa yang dirasakan Pak Turbos tadi dan seperti apa coba diajak ngobrol nanti kalau udah tenang. Alhamdulillah. Matur suwun ya Mas Turbos. Matur suwun Mas. Pengen langsung tunjuk dengan lagi. Kita sambil keluar dan kita sambil jalan keluar. Di sini mendapatkan saya batu
batu ini. Tapi saya emang dapat dari pas tempat Mas Trubus yang jari jempolnya ya, pegang-pegang tanah tadi emang ada ini. Ya, yuk kita keluar dulu. Kita pamitan di luar we, di gapurone we. Yuk kita pamitan di gapurone. Nek juga itu boleh lampu tepan lho. Apal. Nuntut. Laron yang berlampu. Ampun karena bego. Wong wae emang pengawe Mas Trubus ini. Padahal Mas Trubus ini. Jempolnya muter-muter. Ini pasti jebol jenengan mau sebelah. Mriki nggih, kanan apa kiri nggih? Kiri ya, Tik? Kiri. Ya, Kiri. jalannya. Nyipe yang berada di Candi Mulyo, Tegal Sari, Magelang. Kita belajar keluar dan kita pamitan nanti di pas di depan ya, kita pamitan di depan dan kita akan mengucapkan terima kasih sama warga sini yang udah membantu kesuksesan konten pada malam hari ini. Kita coba nanti pamitan di depan untuk mengucapkan terima kasih sama warga sini yang telah mengizinkan kita konten dan menguak sejarah yang ada di sini. Di sini masih ada. Sebelum kita keluar, kita dikasih oleh-oleh dan dikasih hadiah. Tempatnya di sini. Saya udah ambil dari daun, coba pinjam tangan nih. Kenang-kenangan untuk masih. Tuh batu kecil mas, tapi batu kecil seperti ini. Coba nanti jenengan cek di Google ya mas ya, di Google. Khasiat dan kegunaan dari mustika embun sendiri itu apa untuk apa? Tadi juga saya mendapatkan satu barang lagi. Di sini saya kantongin. Jika masyarakat sini ada yang mau tak kasih, kalau nggak ada saya. Yo, apa Emawan sebagai yang sudah membantu kita? Itu udah tak kasih tadi. Bapak Ropek tuh belum? Udah. Ropek tadi? Pak Lopek Udah. Nanti jangan terpacu sama ini nanti videonya perfect dan ini. Kalau tersaran dan perasaan nggak apa-apa. Karena Sunyipe Magelang dan kita di sini udah disambut dengan bagus, disambut dengan ramah tamah sama warga Nyipe dan Bolongnya Pak ya. Nyipe dan Bolong diterima dan disambut dengan rasa persaudaraan yang sangat enak, sangat tinggi dan sangat nyaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata yang lahir yang batin, alhamdulillah matur suwun, tetap kita mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub rukun.